membahas materi pertemuan 11 mengenai laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dengan asumsi kepemilikan 100%. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Dwi Septiani selaku dosen mata kuliah pelaporan akuntansi konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan Pose with the fans. Saya, Azara Frida Sarinjaya, ingin membahas tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi asumsi perusahaan anak tidak memperoleh laba rugi. Tahap pertama ini membuat laporan keuangan tersendiri, yang dimana diketahui PT AAA adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan PT BBB. Sehingga PT AAA dan PT BBB adalah salah satu kelompok usaha atau grup. Karena PT AAA dan PT BBB satu grup, maka laporan keuangan PT AAA dan PT BBB harus konsolidasi. Sebelum membuat laporan keuangan konsolidasi, maka langkah-langkah yang pertama adalah membuat laporan keuangan sendiri-sendiri. Jadi bisa dilihat dari tabel berikut, ada neraca saldo dari PT AAA sebagai perusahaan induk dan PT BBB sebagai perusahaan anak. Selanjutnya kita ke tahap 2, yaitu membuat jurnal eliminasi. Di sini ada tabel neraca saldo yang sudah dieliminasi pada tahap 2, sedangkan yang di tahap 1 sebelumnya tabel neraca saldo yang belum dieliminasi. Nah, asumsi satunya yaitu jurnal eliminasi asumsi PT AAA mengakuisisi 100% saham pada PT BBB pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 60 juta. Berikut jurnalnya. Ada modal saham di debit itu 50 juta, saldo laba di debit ada 10 juta, dan investasi pada PT anak yaitu pada PT BBB di kredit sebesar 60 juta. Jurnal eliminasi hanya dilakukan pada kertas kerja konsolidasi dan tidak dilakukan di pembukuan perusahaan induk maupun perusahaan anak. Berikut materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah masuk pada asumsi yang kedua, di mana PT AAA menjual barang dagang kepada PT BBB sebesar 6.000 dan dengan beban pokok pendapatannya yaitu sebesar 5.000. Penjualan ini dilakukan secara kredit dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Januari 2023. Nah, untuk jurnalnya yaitu utang usaha di debit sebesar 6.000 dan piutang usahanya yaitu di kredit sebesar 6.000. Nah, selain itu juga perlu dilakukan eliminasi pada pendapatan, beban pokok pendapatan dan persediaan barang dagang. Untuk jurnalnya adalah pendapatan di debit sebesar 6.000 dan beban pokok pendapatan di kredit sebesar 5.000, persediaan barang dagang di kredit sebesar 1.000. Nah, untuk neraca saldonya bisa kita lihat sendiri di slide. Di situ udah masuk semua jurnal-jurnalnya di mana letaknya, bisa dicek sendiri. Nah, selanjutnya masuk pada asumsi yang ketiga, di mana PT BBB menyewa tempat kepada PT AA sebesar 1.250. Ini sudah dibayar dan diakui sebagai beban usaha oleh PT BBB tahun 2022. Nah, sebaliknya PT AA sudah menerima pembayaran dan mengakui sebagai pendapatan lain atas sewa. Nah, transaksi tersebut harus dieliminasi dengan jurnal sebagai berikut. Nah, di debitnya ada pendapatan lain sebesar 1.250 dan di kreditnya ada beban usaha 1.250. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya bisa kita cek sendiri di neraca saldo yang ada di slide. Nah, di situ udah tersedia semua, ada di mana ada PT AAA dan juga PT BBB.
Selanjutnya, tahap kelima yaitu laporan posisi keuangan PT AAA dan entitas anak periode 31 Desember 2025 berupa aset, yaitu aset lancar berupa kas senilai 9.000, piutang usaha 12.000, persediaan barang dagang 26.000. Jadi totalnya aset lancar senilai 47.000. Aset tidak lancarnya berupa aset tetap senilai 128.500. Jadi total aset tidak lancar yaitu 128.500. Jadi total aset dari aset lancar dan aset tidak lancar senilai 175.500. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek berupa utang usaha senilai 12.000. Pendapatan diterima di muka senilai 36.000. Jadi total liabilitas jangka pendek senilai 48.000. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi senilai 45.000. Jadi total liabilitas jangka panjang yaitu 45.000. Terus total dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang senilai 93.000. Selanjutnya ada ekuitas yaitu modal saham senilai 24.000, saldo laba 58.500. Jadi total ekuitas yaitu 82.500. Jadi total liabilitas dan ekuitas senilai 175.500. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi, asumsi perusahaan anak memperoleh laba rugi. Apabila diasumsikan pada tahun pertama perusahaan anak mendapatkan laba, maka berdasarkan metode ekuitas, laba tersebut akan menambah investasi perusahaan induk sebesar kepemilikan perusahaan induk pada saham perusahaan anak. Misalnya per 31 Desember 2022, PT BBB mendapatkan laba sebesar 5.000. Maka laba yang diperoleh PT BBB tersebut akan menambah investasi yang diakui oleh PT AAA. Investasi akan bertambah sebesar 100% dikalikan dengan 5.000. Sehingga PT AAA harus membuat jurnal sebagai berikut, yaitu investasi pada PT anak sebesar 5.000 di debit dan pendapatan investasi 5.000 di kredit. Contoh neraca saldo PT AAA dan ekuitas anak pada gambar PPT di atas tersebut. Saya Nabila Pramestia akan melanjutkan pembahasan materi mengenai asumsi perusahaan anak memperoleh rugi. Apabila diasumsikan pada tahun pertama perusahaan anak itu mengalami kerugian, maka berdasarkan metode ekuitas, rugi tersebut itu akan mengurangi investasi perusahaan induk pada saham perusahaan anak. Misalnya, per 31 Desember 2022, PT BBB itu mengalami kerugian sebesar 3.000, maka rugi tersebut akan mengurangi investasi yang diakui oleh PT AAA. Investasi akan berkurang sebesar 100% dikalikan dengan 3.000. Jurnalnya itu yakni beban kerugian investasi pada PT anak itu di debit sebesar 3.000 dan investasi pada PT anak di kredit sebesar 3.000. Nah, untuk neraca saldo PT AAA dan PT BBB itu bisa dilihat pada gambar tabel yang ada di slide. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan terkait penjelasan materi pada pertemuan ke-11 yang sudah kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya itu, laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dengan asumsi kepemilikan itu 100% dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan laporan konsolidasi ini tuh melibatkan beberapa tahapan penting. Tahapan yang pertama itu perusahaan induk dan anak itu menyusun laporan keuangan masing-masing. Terus tahap selanjutnya itu dilakukan jurnal eliminasi untuk menghapus transaksi antar perusahaan dalam satu grup, seperti contohnya itu investasi, penjualan barang, penyewaan aset, dan penjualan aset tetap, agar tidak terjadi penggandaan data dalam laporan gabungan. Setelah eliminasi, dibuatlah neraca saldo konsolidasi, lalu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan gabungan. Nah, jika perusahaan anak memperoleh laba, maka laba tersebut itu menambah nilai investasi perusahaan induk. Sebaliknya, jika terjadi rugi, maka nilai investasi itu akan berkurang. Nah, seluruh proses ini itu bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi seluruh entitas dalam satu kesatuan ekonomi secara lancar. Sekian pembahasan materi